Oke, kembali lagi ke video lanjutan ya. Ini video bagian ketiga, lanjut ke codingannya. Ini ya, susunan materi. Selanjutnya melakukan setup Livewire. Nah, ini ya. Sebelum ke sini saya coba untuk menjelaskan pelan-pelan ya, untuk bagian webnya dulu. Ini ya, biar tahu dulu bagaimana logikanya ya. Pertama, kan ada di sini web ya, ada route view, artinya ini rute melemparkan tampilan ya kan. Baru di sini slash ini menyatakan yang ini ya. Selanjutnya ini untuk halamannya, kalau kita sorotin di sini dikasih tahu alamatnya. Nah, selanjutnya di bagian sini ya, ini ya, ada yang namanya middleware ini. Oh ya, ini kan PHP ya. PHP itu membaca dari atas ke bawah ya, atas ke bawah. Coba saya ulang ya. Di atas ini ada tag PHP, pastinya ada ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan keyword use dan alamatnya. Ini pasti alamat ya, alamat dan kelasnya root. Ini ya. Berarti ini adalah sebuah kelas ini ya. Kelas namanya root yang turunannya dari Pacades. Kalau extend itu turunan atau warisan ya. Nah, lanjut ke sini ya. Root menampilkan dashboard ini ya. Alamat ini URI-nya ya, ada statik dia. Pertama kali URI ini Uniform Resource Identifier ini ya. URL sama URI beda ya. Kalau URL itu Uniform Resource Locator atau location yang salah ya, lupa antara itu. Kalau URI ini identifikasi atau identifier nih, antara itu ya. Selanjutnya di view ini tampilan, mungkin nanti beberapa pertemuan selanjutnya akan saya kasih buku panduan, karena ada beberapa teori-teorinya membahas tentang URI itu apa, URL itu apa, status code ini apa. Nah, lanjutannya di sini ini kalau dibilang ini ya, view dilanjutkan dengan blockchaining. Ini minus panah ini lanjutan namanya, lanjutan fungsi dari view dilanjutkan dengan fungsi middleware. Nah, middleware ini artinya untuk melindungi atau mengecek siapa yang masuk ya. Terus di sini ada nama keyword out. Jadi artinya gini, ini kan untuk fungsi mengecek, sebut aja ini out, ini adalah sapam ya. Ini sapam nih, tapi ini untuk siapa yang mengecek gitu ya. Ada sapam namanya out, nanti mengecek dia udah registrasi tuh enggak. Kalau sudah registrasi nanti dikirim ke sini. Name ini untuk mengganti atau menambahkan nama rute. Out itu nama rute ya. Nah, baru paling bawah di sini ada required. Ini kalau pelajaran sebelumnya ini directory. Nah, terus yang di sini out ya. Out itu berarti file out yang ada di sini dia. Out karena ini kan dalam satu folder dia. Nah, kita coba cek out. Nah, di sini dia. Jadi banyak folder atau file yang tersimpan yang kita harus tahu pelan-pelan ya. Pertama kali kita coba di bagian sini ya, paling atas kita bawa ya, baca ada use di sini, artinya menggunakan ya. Nah, use menggunakan sebuah kelas yang namanya verified email controller ya. Alamatnya ini dia, app http controller, ada out ya. Nah, coba kita pelan-pelan bagian sini ya.
Nah sekarang yang di route ini ada sebuah penjaga, ini artinya penjaga ya. Nah penjaga ini untuk si tamu, nah, tamu ya. Dan sini ada fungsi sambungannya atau blockchaining, blockchaining, apa ya, rantai fungsi atau penyambungan, method chaining namanya ya, method chaining atau fungsi yang disambung dari fungsi ini ke sambung fungsi ini. Dan di sini adalah fungsi callback, ada callback function atau closer ini ya, ini dia ada callback di sini callbacknya, inilah callbacknya. Nah terus di sini lanjutannya ada sebuah vault ini ya, ini kelas ya, ini kelas vault yang kita sudah ini si Laravel sudah meregistrasi nih menggunakan Livewire, vault dan vault ini kelas ya. Dan sini dia kasih tahu root, URI-nya ini ya, alamatnya, dan komponen name-nya. Berarti komponen name-nya inilah dia kan, URI ini ya, URI yang pertama kali parameter ini, inilah URI-nya ya. Nah selanjutnya yang di sini berarti alamat komponennya, berarti alamat ini di pages out register ya kan. Berarti lanjutannya lagi ini fungsi lanjutan, nama fungsinya nama URL-nya adalah register. Nah itu agak sedikit rumit ya, cuman inilah pelan-pelan. Ini kan kalau dilihat kan banyak ya, rootnya ada, ini ada root ya. Ini kan kita nggak mungkin memang sih mungkin aja kita cek ya, cuman ada perintah untuk mengecek root yang tersedia ya. Caranya coba kita klik di sini ya, kita kasih perintah mau ngecek root apa aja yang telah tersedia. Kita kasih perintah php artisan ya, ini spasi ya, root .2 list. Nah ini artinya list rute apa aja yang dimiliki. Nah enter, nanti dikasih tahu nanti sama si Laravel ya. Nah dikasih sini ya, tadi kan ada URI dan ada komponen ini. Nah dikasih tahu ya, menunjukkan 20 routes ini ya, berarti ada ini nama URI-nya ya, nama apanya ya, nama UI yang bisa diakses di sini nanti. Ini contoh ya, mana nih, back sorry ini salah tekan. Kok bisa jadi ini? Kalau ini coba ya, tak pelan sini ya. Ada register ini ya. Nah coba kembali sini di route, ada yang namanya URI di sini, ada komponen. Coba kita cek lagi dulu komponennya. Berarti di pages out register. Coba kita cek di mana komponennya berada ya. Pastinya kalau di awal dengan code route ini berarti di Livewire. Nah ini ya, Livewire dilanjutkan pages yang ini. Nah kita klik lagi pages, nah ada out ini ya, out ini ya, baru ke register. Nah inilah komponen-komponennya ya. Komponennya ini coba kita balik lagi ke sini. Nah ini ya, ini kan masih umum ya, masih normal sini. Oke, saya coba klik ini ya, pas ke register ya,
Saya klik register. Nah, ada dia namanya navigasi bar ini. Dia dikasih apa ya, indikator namanya, indikator. Nah, nanti bakalan ada ngelempar register nanti. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ketika sudah, nah ini ya, dia langsung ke ini URI register. Nah, yang di sini, yang ini ya, ini saya blok dulu ya. Ini komponen ya, komponennya itu alamat yang di sini. Nah, yang di sini nih. Oke, inilah dia komponennya. Nah, kita coba ya pelan-pelan ya. Wire submit ini adalah event atau peristiwa. Ini ya, peristiwa. Kalau submit itu peristiwa. Event klik ya, event klik atau peristiwa ketika diklik yang ini. Ketika diklik yang ini, nah dia melemparkan sebuah halaman, sebuah fungsi namanya register. Kalau register di sini berarti ke sini dia, ke fungsi register. Ya. Coba kita pelan-pelan lagi ya. Di sini ada 4 properti ya. Daerah sini disebut dengan properti global. Dengan kata lain, yang di sini bisa diakses ke dalam sini. Ini ya, di dalam sini bisa diakses. Ya, daerah sini sudah fungsi dari sini. Lanjut ya. Nah, di sini ada sebuah komponen. Ya, ada di sini wire model. Ya, wire model ini fungsinya untuk properti mengakses yang ini dia, mengakses yang ini ya kan. Terus ini juga wire ini titik 2 message ini untuk mengikat error ya. Ini kan binding namanya, ini kalau di query namanya titik 2 ini binding. Message ini berasal dari sini, dari lemparan si validasi bila salah ya. Nah, baru get name, berarti error dari sini, si validasi nanti diambil nanti di sini ya. Ini ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini sama ya, wire model. Nah, tipenya ini sesuai dengan nama feednya. Nah, selanjutnya di paling bawah ada yang namanya ini ya, register. Register ini berarti yang di sini ya. Coba ya, kita klik dulu ya. Nah, kosong ya, isian ini coba ya. Oke, coba kita lihat dari atas lagi. Nanti di sini, nah ini untuk menangkap validasi ya, validasi di sini. Dan ini ada array nih ya, dan ini key-nya ini berdasarkan dengan ini name yang ini berdasarkan dengan ini, harus sesuai ya, nama propertinya yang kita registrasi ini, yang di sini sesuai dengan nama komponennya. Bukan nama komponen ya, nama modelnya ini ya, add models user ini ya, ada name. Jadi harus sesuai dia. Maka dia ke ini ya, register ini ya. Nah, ketika sudah berhasil ya, di sini ini ya, hash make ini bakalan melakukan hashing namanya. Hashing kayak gini tadi. Kalau di sini kan tadi ada user tadi ini ya, hashing. Nah, hashing ini kayak gini nanti jadinya ya.
Ini kan role admin, nanti kita bikin otomatis dia bakalan jadi kasir karena kita defaultnya kasir tadi. Nah gitu ya. Nah event di sini ada event peristiwa atau event peristiwa ya. User yang ini ya, ketika kita membuat user ini kan kita panggil yang tadi saya bilang kan, kalau sebuah model berarti perwakilan dari table. Nah ini pastinya kita lihat dulu di atas ada nggak kira-kira. Nah ini dia ada, berarti artinya dia harus registrasi dulu, dia use app models user, ini yang kita buat ya. Ini alamatnya sesuai dengan ini ya, app models user. Nah ini berarti sudah diregistrasi dia ini dan siap digunakan. Nah terus di sini ada create. Nah ini ada fungsi create, dan di sini ini kan namanya kan create, dia array nih, seharusnya array ya, bukan, maksud saya ini dia create adalah membuat data yang berbentuk array. Nah arraynya ini dari validated ini dari sini karena sudah divalidasi dia. Nanti ada key, ada email, ada password. Nah dari mana taunya? Coba ya kita gantikan sini ya, kita kasih dia di sini ada fungsi bantu namanya DD. Ini kita bikin validated biar tahu dulu ini dari mana, nanti hasilnya nanti sebuah array. Oke coba kita buat ya, kita isikan dulu sini. Ini yang kita bikin langsung aja, asep.com, passwordnya password aja, password ini password. Oke register, dan sekarang aja deh. Nah ini dia kan array, ini kan jadi array kan, ini jadi array, ada key ya, ini key-nya berdasarkan name, email, password, dan ini kan value-nya asep. Nah ini emailnya, value-nya email, dan ini value-nya password. Nah paham ya, berarti di sini dia menjadikan dia jadi array. Yang name ini, inilah dia tadi nih, ini berdasarkan key-nya. Nah lanjut ya, saya balikin comment ini, hilangin. Coba ini. Ya. Nah kita baca lagi ya, ketika si user sudah berhasil dibuat, sekarang kita menggunakan out. Ini ya, ada kelas out, berarti ada di atas ini. Mana ya? Ini out ya, ada di atas berarti ya. Out langsung dilempar ke login. Login ini berarti udah sukses ya si user yang tadi. Dan di sini this ini namanya mengalihkan. Ini fungsi bawaan ya. Di sini kalau dolar di sini bawaan ya. Dolar this bawaan dari si komponen. Dolar this redirect atau mengalihkan. Rootnya ini root service provider. Nah coba ada nggak root service provider? Nah ini ya, ada use app provider, root service provider. Kita bisa telusuri kayaknya nih, use app ini provider, ada route service provider, ini dia. Nah berarti ini kan ada public const home. Coba kita cek lagi ya. Nah ini ya, berarti dia ngambilnya home, si yang ini dia, yang home ini. Nah kalau home ini berarti dia mengalihkan ke dashboard. Nah kalau dashboard ini arahnya kemana? Berarti ke sinilah dia, arah ke ini.
Nah, kembali lagi ke sini nanti dia, ke sini dia tampilannya. Nah, coba kita lihat dashboard dulu ya. Nah, kita bisa telusuri ini CTRL, baru panah klik ke arah sini. Nah, nanti mengarahkan ke sini ya, nanti mengarahkan ke sini dia. Artinya sini kamu sudah login. Nah, coba kita tes ya. Asset dot no password. Ini password sama kayaknya. Coba kita register. Jangan sekarang. Coba ya, kita klik kanan. Nah, langsung di ini ya, langsung ada navigasi bar di sini ya. Ini sebutannya apa ya? Progress bar. Ini progress navigasi. Kita inspect. Coba kita inspect ya. Nah, kita masuk ke jaringan. Nggak ada ya. Nah, sekarang masuk sini ya. Sudah masuk ke dashboard, ya kan? Berarti kesini lah dia. Berarti lempar ke sini dia, bener ya. Nah, coba kita cek di bagian ini. Ini asalnya di mana ini? Ini ada aset, ada ini, ada navbar, ada dashboard, ada ini. Nah, ini dari mana asalnya nih? Kok bisa gini nih? Nah, ya kan? Coba kita telusuri lagi. Coba kita masuk ke bagian welcome tadi ini ya. Welcome tadi ini ya. Nah, kan ke sini tadi ini. Kita tadi register. Nah, setelah register kita masuk ke sini. Sini ya, ke out. Setelah ke out, ini bakalan ke sini. Ya kan? Sekarang masuk ke sini ke route register, komponennya pages out register. Berarti ini Livewire. Coba kita Livewire, kita telusurin Livewire, ada yang register ini. Nah, ini di mana asalnya nih? Kan tanya-tanyakan ya. Coba kita out lagi. Pages out register. Ini kan tadi welcome, welcome ya. Welcome. Coba ya kita telusuri ke bawah lagi ya. Ada nggak kira-kira yang bisa membantu? Tulisan yang bisa dibantu. Oke, kosong. Oh ya, coba kita masuk. Tadi kan sudah masuk ya, sorry. Ini kan sudah masuk dashboard ya. Halamannya dashboard ini ya. URL-nya dashboard ya. Berarti di sini deh ya. Nah, ini ya. Coba kita lihat lagi. Ini ada namanya X App Layout. Artinya ada layout yang mengkerangkai atau template-nya. Ya, coba kita lihat lagi ya. Ada, kita pelajari ya, kita telusuri ya. Ada views. Nah, ini ada mana ya? Kita coba cari. Mungkin di sini ya. Nah, sini layout. Ada app. Ini layout juga. Coba apa nih isinya? Navigasi. Nah, coba ya. Ini kita telusuri dulu. Di app ini mana nih? Nah, oke. Berarti kesinilah dia tadi nih. Inilah dia. Ya, ada config app name. Baru ada isinya Livewire layout navigation. Berarti kesinilah dia. Inilah ya Livewire-nya. Kalau ada ini, ada keyword seperti ini Livewire titik 2, berarti dia foldernya Livewire ini nih, ya kan? Layout folder ini, baru filenya navigation. Nah, ini dia. Ada, coba ya. Ini navigasi link.
yang ini ya, coba kita tutup ya, kita coba ya, kita blok dulu yang ini, kita contoh blok ya, biar tahu dia ini benar nggak kira-kira. Kita ngecek dulu, kita komen ini CTRL tertanya kan, coba kita reload dulu. Nah, kita coba dulu ya, karena ini sebenarnya lempar sana lempar sini sebenarnya sih, tapi harus tahu kita arahnya di mana. Ini ya hilang ya, berarti benar ini ya. Nah, coba kita balik lagi. Nah, sekarang yang ini navigasi link, yang dashboard ini kita coba contoh ya, dashboard tes ini tes ya, tes ini ya, kita ganti dashboard tes ya. Coba kita balik lagi, reload. Nah, ini sebenarnya nanti kita setup dulu ya, nanti kita setup, cuman nanti ini pemahaman dulu, soalnya bakalan banyak struktur folder atau file yang kita harus pahami dulu. Nah, ini ya navigasinya ini ya, dashboard test, bener ya ini ya, berarti route-nya ini, yang route-nya ini artinya titik 2 ini ya, arti titik 2 ini mengarahkan ke route si dashboard yang ini berarti ngecek ke sini. Nah, mana ya? Ke dashboard ini, ke URI dia. Sini dia. Dashboard ini berarti namanya berarti ke sini dia. Ini dah. Ini. Nah, sekarang coba kembali ke bagian mana tadi ya? Navigasi masalah tadi ya. Nah, yang ini ya, kita Ctrl Z untuk membalikannya. Kita mau setup si live wire-nya ya. Coba kita balik ke sini. Ini kan kita harus reload lagi gini ya, reload lagi gini ya. Kita coba cari dulu cara untuk otomatis dia, mesin dia si live wire sendiri nanti yang reload ya. Coba kita klik Laravel live wire di sini. Oke, kita pilih, kita cek tadi ini ya, compulsory require live wire ini tadi udah, tapi itu kita tadi live wire itu dari breeze ya. Sekarang coba kita paling bawah ya, kita untuk ini kan registrasi layout ya. Coba ya pelan-pelan kita telusurin. Di sini udah. Coba instalasi. Tadi ini kan contohnya aja ya. Kita instalasi. Nah, ini tadi udah ya. Sekarang kita cari ke ini bagian dulu ya, manual memasukkan live wire ke front end asset. Oke. Jika kamu ingin lebih mengontrol semua perilaku, kamu bisa manual memasukkan aset ke dalam halaman menggunakan dan mengikuti directive blade seperti ini. Nah, yang ini kita coba copy ya, copy, kita tempel ke, tadi kan ada template ya, ini kan tadi ada template, itu tadi saya bilang kan layout ya. Kalau kita telusurin tadi ini dashboard tadi ini, nah ini kan ada layout ya, add layout, berarti di sini dia layout add ya. Nah, sekarang kita coba isi dulu atau tempel perintah yang tadi ini. Nah, kalau yang live wire style ini di atas tutup si head ini ya, di atas tutup ini, kalau yang kayak gini namanya tutup ya. Berarti kita copy dulu, kita tempel di atas head ya, berarti yang ini ya, ini. Oke. Nah, untuk merapikannya kita bikin shift tab
biar satu jajar ya, sejajar. Sekarang kita ambil lagi Livewire script yang ini, copy, tempel di atas tutup body ini ya. Ini kalau ada backslash ini namanya tutup, ini body pembuka, ini body penutup, ada slashnya ini ya. Kita copy. Sekarang kita bergeser ke bagian sini dia, berarti di sini ya, di atas sini dia. Kita bagian sini, klik di samping div, enter, pastekan. Nah, ini kan berjarak ya, kita kan enaknya kan berlihat rapi lurus gini ya. Nah, kita tekan shift tab, nah bergeser. Coba kita lihat, nah ya. Nah ini sebenarnya nggak ada nampak terasa ya. Nah coba kita tes dulu, kira-kira ada nggak perubahannya. Oke, coba kita testing ya, testing dulu. Coba kita bergeser tadi di bagian mana ya, di dashboard nih. Oke, coba kita ganti di sini testing ya. Ini kalau saya kan kontrol save ya, langsung otomatis. Coba kita lihat ya, apakah langsung berubah. Oh, mungkin ada itu lagi nih, harus pas nih, kayaknya ada yang kurang pas nih. Nah coba ya, apa lagi ya, seharusnya sih udah dapet ya. Seharusnya udah kena sih. Oh coba kita PHP nya. Oh iya, oke. Ini kan ada yang kurang pas ya. Ini kan untuk servernya ya, untuk mesin terminalnya yang aktif itu, coba ya kita tulisin terminalnya. Yang ini PHP Artisan Serve yang ini untuk mengaktifkan Laravelnya ya kan. Tapi ada satu lagi yang perlu, coba kita kembali ke sini. Ini ya, ada yang namanya npm install. Nah ini ketinggalan, kita copy ini ya. Di sini kira-kira udah belum ya? Oh ini tadi bekasannya ya, tadi npm install tadi sudah, ini kayaknya sudah deh. Dan udah, ini udah. Sekarang kita npm, coba kita cek ya, coba kita pm ini ya, npm run dev langsung. Coba kita ini ya, nggak bisa ya, kita harus klik paste ya. Coba, nah ini, artinya ini npm run dev ini gunanya untuk otomatis di reload semua tampilan halaman depan ya. Kita tunggu ya, apakah memang benar atau enggak. Oke, enter. Kita tunggu sebentar ya, kalau memang ada beberapa yang ketinggalan. Nah berarti ini sudah aktif ya, npm run dev ini aktif. Ini untuk reload halaman si Livewire nya. Meskipun di sini Laravel ini versi 10 ini dia ngasih tahu ya, dia bakalan nge-reload tampilan halaman ini semua secara otomatis. Nah bener nggak kira-kira omongannya saya? Kita tes ya, kita testing aja ya. Ini kita hapus. Nah ini kita otomatis saya simpan ya. Coba kira-kira kayaknya belum deh ya, belum pas ini kayaknya, karena belum reload otomatis dia. Nah, ini ya.
masih kena ya. Mana nih kok bisa? Oh, apa ini? Oh, ini tampilannya ya. Apa ini? Kenapa rusak? Ini mungkin karena reloadnya lama. Apakah ini? Coba ya, saya kadang lupa. Coba kita copy dulu ini ya, npm installnya juga ya. Coba ya, mungkin ada yang kurang di sini. Coba kita cek dulu ya kodenya ya. Coba kita perhatikan pelan-pelan. Paling atas Node.js modulnya udah ada. Code kurang. Oke, berarti coba kita install di sini ya. Install di sini, tempel di sini. Mana ya? npm install, coba ya. Mungkin ada ya kurang masuk. Nah, apa nih? Cannot because will be disabled on the system mode C. Oh, error. Oke, coba ini kan error di sini ya. Coba kita download lepasan di sini. Kadang bisa, kadang enggak sih ini. Kita kalau programmer ini artinya kita harus cari cara bagaimana caranya untuk bisa ya. Coba pastikan di sini, kita enter. Kalau nggak bisa terminal sini, kita terminal situ. Karena kan terminal kan bukan satu aja ya, banyak terminal. Terminal ini terminal lepasan, ini terminal PowerShell dari bawaan di Visual Studio Code. Nah, yang ini terminal lepasan, itu terminal lepasan dari Git. Nah, salah satu motivasi utama yang kita miliki, programmer itu harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau nggak bisa ini, coba kita cari lain. Kalau nggak bisa cari lain, coba sampai bisa. Nah, ini tadi nggak bisa kan? Nah, sekarang ini bisa. Nah, kita coba tunggu ya. Nah, oke, fix. Coba kita npm run dev. Ya, kita, nah ini sudah mulai aktif. Nah, udah ready. Artinya ini yang akan mereload semua tampilan dan komponen yang kita miliki. Coba ya kita tes ya, apakah benar. Nah, tanpa saya sentuh langsung tiba-tiba reload aja gini. Coba ya, coba lagi ya. Ini, oke. You are logic testing ya, gunakan. Nah, tanpa saya sentuh ya. Nah, ini di judulnya ini dia reload sendiri bakalan merubah si komponen ini nantinya. Ini nanti bakal berubah. Memang agak lama, ini tergantung jaringan ya, karena jaringan saya memang agak lama dan lemah. Ini kan karena pakai hotspot ya. Nah, coba nah, full reload memang agak lama sih ya. Nah, coba kita cek ya, kadang ada yang timpa-timpa ya. Nggak benar sih itu. Nah, di sini ya. Oh iya, di sini kan ada page reload storage view secara otomatis ya. Agak lama sih sebenarnya di sini. Itu kita coba ya, kita tutup sedikit halamannya. Apakah mengurangi? Coba tes dulu ya. Ini memang kadang-kadang jaringan
biasanya memang udah kena sini, udah kena ke apa ya bilangnya, otomatis dia. Memang jaringannya agak lama sih. Ini ya, coba kita keluar dulu ya, testing keluar ya, log out. Di sini banget. Coba cek jaringannya. Memang di sini nggak tahu ya jaringannya, cuman memang kalau internetnya pakai LAN memang cepat ini. Nah coba ya, kita tes lagi. Login. Oke, kita masukkan tadi si aset tadi ya. Tenang, itu bisa cek ya. Nah, kita cek. Masukkan data yang tadi ya. Kemudian saya enter, saya refresh. Seperti yang saya bilang tadi, di database tadi yang baru registrasi dia otomatis sebagai kasir ya. Nah ini nih passwordnya, ini bukan ini kita bakal terisi, bukan. Nah, ini hanya untuk enkripsi aja, di apa ya, disembunyikan. Ini kita copy, save.